Halo semuanya, selamat datang di Rumah Jagoan Kancil. Di sini tempatnya kita mengobrol seputar para jagoan-jagoan Indonesia. Film Virgo and the Sparklings baru aja rilis di streaming platform, dan ternyata ada banyak orang yang kemarin nggak sempat nonton filmnya di bioskop dan akhirnya bisa nonton untuk pertama kalinya lewat streaming platform. Makanya kemarin aku sempat buka sesi pertanyaan di Instagram buat siapa aja yang mau tanya tentang film Virgo and the Sparkling. Dan sekarang aku akan jawab beberapa pertanyaan itu. Pertanyaan pertama dari Irfanat, endingnya siapa? Ya, jadi di akhir film Virgo and the Sparklings, di bagian endingnya, anggota band Virgo and the Sparklings didatangi 3 orang. Yang pertama itu Ridwan Bahri, yang diperankan oleh Lukman Sardi. Yang kedua adalah Sancaka alias Gundala, diperankan oleh Abimana Arya Satya. Dan yang ketiga adalah Cempaka, diperankan oleh Vanessa Priscilla. Selanjutnya pertanyaan dari gue Alvin, apa urusan Gundala dan Cempaka datang ke sana? Kayaknya sih mereka itu mau merekrut Virgo buat gabung ke timnya mereka sebagai sesama jagoan, sesama manusia dengan kemampuan super, ya kan? Terus mereka itu tahu dari mana kalau Virgo punya kemampuan khusus? Karena pertarungan Virgo dengan Karmin itu di broadcast lewat live streaming. Kalian pasti ingat kan, Karmin itu mengendalikan banyak orang dengan hipnotis. Itu ditayangkan lewat live streaming. Makanya orang-orang yang ada di kota yang dengerin acara Stardom itu semuanya kena hipnotis. Virgo juga membebaskan mereka semua itu lewat live streaming juga, suaranya biar menyebar ke seluruh kota. Yang artinya ya orang-orang di kota lain juga tahu. Bisa jadi mereka ikutan denger dan ikutan kehipnotis. Mungkin orang-orang yang ada di kota lain itu diatasi sama Gundala dan juga Cempaka. Bisa jadi kayak gitu kan. Tapi intinya dari situlah Gundala sama Cempaka itu tahu tentang keberadaan Riani, tentang seorang gadis yang memiliki kemampuan api dan lain sebagainya. Selanjutnya pertanyaan dari BXJD Skak, kan yang jadi superhero itu cuma Riani, tapi kok yang diajak ketemu sama Ridwan Bahri itu satu circle? Jadi, Usi, Monica, dan juga Sasmi itu adalah bagian dari The Sparklings. Mereka itu satu tim Virgo and the Sparklings. Ini udah aku jelasin juga di videoku yang sebelumnya. Riani itu memiliki kemampuan bisa mengeluarkan api. Tapi, cara dia mengeluarkan api itu dia harus menyedot energi yang ada di badannya. Semakin dia mengeluarkan banyak api, semakin banyak energi yang terkuras. Makanya, di belakang punggungnya itu keluar urat-urat hitam dan segala macam ya. Itu tanda energinya udah terkuras dan segala macam. Cara dia untuk pulih adalah dengan menyedot energi dari teman-teman yang ada di sekitarnya, yaitu Monica, Usi, dan juga Sasmi. Makanya mereka itu jadi tim support. Intinya, Virgo itu butuh dicas kekuatannya. Dia butuh dicas. Nah, teman-temannya itu sumber energinya. Makanya Virgo itu nggak bisa bergerak sendiri, harus bisa satu tim. Selanjutnya ada pertanyaan dari Let Me Be Your Hero. Kenapa kelompok Virgo and the Sparkling heboh ketika melihat Sancaka dan Cempaka? Padahal kan Gundala merahasiakan identitasnya. Iya, yang datang ke situ kan Sancaka ya. Dia nggak pakai kostum. Kok mereka bisa heboh gitu melihat Gundala dan macam-macam. Jadi sebenarnya ini bisa dijelaskan karena film Virgo and the Sparkling itu terjadi 2 tahun setelah film Gundala. Jadi film Gundala dulu, setelah itu ada jarak 2 tahun, baru film Virgo and the Sparkling. Di antara waktu 2 tahun ini, ada banyak hal yang bisa terjadi. Bisa jadi Gundala ini udah sering beraksi, dia udah terkenal, dan mungkin Sancaka juga udah membuka identitasnya ke masyarakat. Makanya orang-orang yang ada di situ tahu kalau oh Sancaka itu Gundala. Bisa jadi juga kayak gitu. Dan mereka juga tahu Cempaka itu siapa. Yang artinya Cempaka juga mungkin udah dikenal dan udah populer di sana. Selanjutnya ada pertanyaan dari SPR Nov. Cempaka kan muncul di akhir film. Kekuatan Cempaka itu apa, Bang? Soal ini sebenarnya udah pernah aku jelaskan secara lengkap di salah satu videoku, judulnya Kenali Jagoan Cempaka. Kalian bisa cari dan tonton itu langsung. Linknya aku tulis di deskripsi video ini deh. Terus pertanyaan dari Mr. ZS05, bencana apa yang dimaksud di mid-credit scene Virgo? Ya, di situ kan Ridwan Bahri bilang sama Riani dan kawan-kawan kalau mereka harus bersiap karena akan ada bencana yang terjadi. Bencana apa? Seperti yang aku bilang tadi, antara film Virgo dengan Gundala itu ada jarak waktu 2 tahun. Dan dalam 2 tahun ini ada banyak hal yang bisa terjadi. Kalau dugaanku ya, Ridwan Bahri dan Sancaka dan Cempaka
mungkin udah mulai mencium gelagatnya Gazul yang ingin membangkitkan panglima-panglima Dewi Api. Dalam waktu 2 tahun itu aku yakin Gazul udah banyak melakukan gerakan. Makanya aku berharap semoga waktu 2 tahun ini bakalan diceritakan di film-film selanjutnya. Mungkin di series Tira, siapa tahu ya kan, atau mungkin di film Godam. Amin. Terakhir ada pertanyaan dari Munat dan Bang, bahas di YouTube perbedaan Rumah Perdamaian sama Jaga Bumi. Menarik nih. Jadi, Jaga Bumi itu adalah nama sebuah kelompok. Mereka adalah orang-orang yang mencari dan menelusuri jejak keturunan Dewi Asih. Dewi Asih itu adalah sesosok entitas purba, seorang Dewi Purba yang memiliki kekuatan yang luar biasa. Dia selalu menitiskan jiwanya kepada para wanita yang terpilih. Dan kelompok Jaga Bumi itu mencari siapa nih titisan Dewi Asih selanjutnya. Kelompok Jaga Bumi itu memiliki sebuah kitab yang di situ tertulis tentang Dewi Asih dan juga musuh abadinya Dewi Api. Dan di situ juga ditulis tentang Dewi Asih yang memiliki para kesatria. 9 kesatria yang memiliki kekuatan 9 elemen. Di situ ada elemen api, Virgo, elemen petir, Gundala, elemen air, Aquanus, dan lain sebagainya. Nah, kelompok Jaga Bumi itu berusaha mencari tahu siapa-siapa aja nih mereka-mereka ini. Sementara, kelompok Rumah Perdamaian itu adalah sebuah kelompok rahasia yang isinya adalah orang-orang penting yang ada di Indonesia. Ada yang dari dokter, ada polisi, ada hakim, dan lain sebagainya. Mereka membentuk sebuah kelompok rahasia yang diberi nama Rumah Perdamaian. Tujuannya adalah untuk kepentingan masyarakat, kepentingan rakyat. Di film Gundala, mereka itu diperkenalkan dan ikut membantu Gundala untuk mengalahkan Pengkor dengan kelompoknya. Sejauh ini yang kita tahu, kelompok Rumah Perdamaian itu anggotanya adalah Ridwan Bahri, lalu juga ada Sancaka alias Gundala, terus juga ada Cempaka, dan terakhir otomatis Virgo. Karena di bagian akhir film Virgo kan, Virgo itu dijemput sama mereka untuk masuk ke kelompoknya. Dan kayaknya sih Wulan yang diperankan Tara Basro yang nantinya akan jadi merpati, otomatis juga bakalan ikut sama Gundala ke kelompok Rumah Perdamaian. Sementara di kelompok Jaga Bumi, itu ada Eyang Mariani, ada Kala, ada Alana alias Sri Asih, dan mungkin juga ada Tangguh alias Sembrani yang pasti bakalan ngikut Alana untuk masuk ke kelompok Jaga Bumi juga. Jadi para superhero di Bumi Langit terpecah ke dalam kedua kubu, kelompok Jaga Bumi dan juga kelompok Rumah Perdamaian, yang sebenarnya tujuannya mereka itu ya sama, cuman mungkin jalan dan ideologinya itu yang berbeda. Kira-kira Tira sama Godam nanti bakalan masuk yang mana ya? Kelompok Rumah Perdamaian atau Jaga Bumi? Gimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Video kali ini cukup sampai di sini dulu. Terima kasih banyak buat kalian yang udah nonton. Sampai jumpa di video-videoku yang berikutnya. Bye-bye.